Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurinda Febriani Rais, bisa dipanggil Indah. Di sisi saya membuat video ini untuk melengkapi tugas termodinamika dengan cara mereview jurnal yang berjudul Penentuan Kesetimbangan Termodinamika dan Kinetika Adsorpsi Arang Aktif Tempurung Kelapa Sawit pada Zat Warna Reaktif Red dan Direct Blue. Jurnal ini ditulis oleh Rensi Aulia Sari, M. Lutfi Firdaus, dan Ria Elvia. NIM saya adalah 2207036. Langsung masuk saja pada review jurnal. Saya akan membahas 4 poin, yaitu pendahuluan, tujuan, metode, hasil, dan pembahasan. Pendahuluan. Batik besorek merupakan ciri khas dari kota Bengkulu. Pada proses pewarnaan di industri, batik besorek zat warna alami telah digantikan dengan zat warna sintetis. Penggunaan zat warna sintetis ini menghasilkan limbah zat warna sintetik yang bersifat non-biodegradable, karsinogenetik, dan dalam untuk jangka panjangnya dapat mengakibatkan kerusakan hati, gial, anemia, serta kelainan sel lainnya. Direct dye dan reactive dye tergolong pewarna sintetik yang memiliki struktur cincin benzena 6-10 hingga sangat stabil dan sulit untuk didegradasi secara biologi. Tujuan penelitian ini ialah untuk menentukan mekanisme besarnya kecepatan dan spontanitas reaksi adsorpsi yang terjadi ditentukan melalui pengukuran terhadap isotherm, kinetika, dan termodinamika reaksi adsorpsi. Metode penelitian. Berbagai metode telah dikembangkan dalam penanganan limbah zat warna, di antaranya ozonisasi, oksidasi, koagulasi, dan adsorpsi, di mana salah satu cara pengolahan limbah yang tidak memerlukan biaya tinggi serta mudah untuk dilakukan adalah adsorpsi, dengan menggunakan berbagai macam adsorben seperti ketosan, zeolit, silika gel, bentonit, dan arang aktif. Salah satunya adalah arang aktif dari tempurung kelapa sawit, atau yang disingkat AATKS. Pada suatu proses adsorpsi akan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain berat adsorben, pH larutan, suhu, waktu kontak, dan ukuran molekul adsorben. Karena itu perlu untuk diteliti lebih terperinci. Penentuan kapasitas adsorpsi maksimum AATKS ditentukan melalui kesetimbangan reaksi atau isotherm adsorpsi. Isotherm adsorpsi ditentukan dengan cara membuat variasi konsentrasi. Pada penelitian ini, variasi konsentrasi yang digunakan adalah 25, 50, 75, 100, 125, 150, 250, 500, dan 1000 ppm yang diperlakukan pada pH optimum dan waktu kontak optimum. Mempipet masing-masing 10 ml larutan reaktif red dan direct blue dengan variasi konsentrasi yaitu 25, 50, 75, 100, 125, 150, 250, 500, dan 1000 ppm yang telah diatur pada pH asam, lalu ditambahkan arang aktif 150 mg dan diaduk menggunakan shaker dengan kecepatan 150 rpm pada waktu kontak optimum. Kemudian disaring dan diukur absorbasinya dengan spektrofotometer UV phase. Untuk menentukan pola adsorpsi, larutan zat warna reaktif red dan direct blue pada permukaan ATKS digunakan dua model isotherm adsorpsi. Untuk menentukan termodinamika, proses adsorpsi digunakan dengan cara mempipet masing-masing 10 ml larutan zat warna reaktif red dan direct blue. 100 ppm larutan diatur pada pH asam. Ditambahkan arang aktif 150 mg dan diaduk menggunakan shaker dengan kecepatan 150 rpm dengan waktu kontak optimum, dan masing-masing larutan dilakukan dengan variasi suhu 30 derajat Celcius, 40 derajat Celcius, dan 50 derajat Celcius. Kemudian disaring dan diukur absorbasinya dengan spektrofotometer UV phase. Hasil dan pembahasan. Pada proses pembuatan arang aktif dalam penelitian ini, sampel tempurung kelapa sawit yang telah dikeringkan dilakukan proses karbonasi menggunakan furnace dengan suhu 500 derajat Celcius selama 3 jam. Hasil penentuan terhadap isotherm adsorpsi menghasilkan kurva adsorpsi berupa isotherm Freundlich untuk adsorben AATKS dapat dilihat pada gambar 1 dan 2. Gambar 1 yaitu isotherm Freundlich larutan zat warna reaktif red menggunakan AATKS.
Berdasarkan gambar 1 dapat dilihat nilai koefisien determinasi penyerapan zat warna reactive rate oleh ATKS sebesar 0,9051 yang memperlihatkan bahwa absorpsi zat warna reactive rate cenderung mengikuti persamaan isotherm Freundlich yang berarti absorpsi berlangsung secara visisorpsi multilayer. Pada gambar kedua yaitu isotherm Freundlich larutan zat warna direct blue menggunakan AATKS. Pada gambar 2 dapat dilihat penyerapan AATKS terhadap direct blue diperoleh dapat dilihat nilai koefisien determinasi. Penyerapan zat warna direct blue oleh AATKS adalah sebesar 0,932 yang memperlihatkan bahwa absorpsi zat warna direct blue cenderung mengikuti persamaan isotherm Freundlich yang berarti absorpsi berlangsung secara visisorpsi multilayer. Dari gambar 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa isotherm absorpsi untuk kedua zat warna tersebut pada penelitian ini adalah isotherm Freundlich dengan kapasitas absorpsi larutan zat warna reactive rate 53,2 mg per gram dan larutan zat warna direct blue 56,7 mg per gram. Dari persamaan garis linear yang didapat melalui pembuatan grafik isotherm Freundlich dapat digunakan untuk menentukan parameter Freundlich Kf, N, dan Qmax atau miligram per gram. Arang aktif masing-masing zat warna yang terlihat pada tabel 1 sesuai dengan persamaan Freundlich. Tabel 1. Parameter model isotherm Freundlich pada penyerapan zat warna. Nilai Kf menunjukkan kapasitas absorpsi suatu adsorben. Hal ini menandakan bahwa proses absorpsi yang terjadi adalah secara visisorpsi multilayer. Pendekatan Freundlich mengasumsikan bahwa permukaan adsorben bersifat heterogen. Absorpsi membentuk banyak lapisan. Hal ini memungkinkan bahwa adsorbat leluasa bergerak hingga berlangsung proses absorpsi yang terjadi pada banyak lapisan absorpsi yang berlangsung secara fisik atau visisorpsi. Pada gambar 3, hasil pengukuran dan perhitungan termodinamika absorpsi dibuat grafik hubungan 1/T terhadap in Kd pada larutan zat warna reactive rate dan direct blue oleh ATKS seperti yang terlihat pada gambar 3. Berdasarkan gambar 3 akan diperoleh parameter termodinamika absorpsi yaitu dengan nilai enthalpi atau delta H, entropi atau delta S, dan energi bebas Gibbs atau delta G. Berdasarkan parameter termodinamika absorpsi untuk zat warna, reactive rate didapat sebesarnya delta G sama dengan bernilai negatif, delta H sama dengan minus 36,12 kJ per mol, dan delta S sama dengan 0,0028 kJ per mol. Sedangkan pada zat warna direct blue, untuk delta G bernilai negatif, delta H minus 30,16 kJ per mol, dan nilai parameter termodinamika seperti yang terlihat pada tabel 2 dan 3 dengan menggunakan persamaan berikut. Tabel 2 yaitu data hasil termodinamika reactive rate oleh ATKS dan tabel 3 adalah data hasil termodinamika direct blue oleh ATKS. Kurva reaksi absorpsi pseudo orde 2 untuk kedua zat warna yang terlihat pada gambar 4 dan 5. Gambar 4 yaitu kurva kinetika absorpsi pseudo orde 2 dari reactive rate, dan gambar 5 adalah kurva kinetika absorpsi pseudo orde 2 dari direct blue. Berdasarkan gambar 4, zat warna reactive rate pada pseudo orde 2 dilihat dari nilai koefisien determinasinya, yaitu sama dengan 0,822 pada konsentrasi 50 ppm dan 0,997 pada konsentrasi 100 ppm. Dan untuk zat warna direct blue R2 berturut-turut adalah 0,995 atau 50 ppm dan 0,998 atau 100 ppm. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa untuk zat warna reactive rate dan direct blue, kinetika absorpsi keduanya mengikuti orde 2, yang mengasumsikan bahwa kapasitas menyerap proporsionalnya terhadap jumlah permukaan karbon aktif dan juga tergantung dari kemampuan masing-masing arang aktif dalam mengabsorpsi zat warna. Penentuan kinetika absorpsi orde 2 didapat dengan menggunakan persamaan berikut. Berdasarkan tabel 4,
kapasitas absorpsi yang diperoleh lebih besar pada konsentrasi 100 ppm, yaitu 12,5 mg per gram untuk reactive rate dan 11,90 mg per gram untuk direct blue dibandingkan pada konsentrasi 50 ppm. Hal ini karena semakin besar konsentrasi larutan zat warna, maka kapasitas absorpsi akan semakin besar karena zat warna akan lebih banyak terserap. Jadi dapat disimpulkan bahwa model kinetika absorpsi AHTKS pada zat warna reaktif red dan direct blue mengikuti model kinetika absorpsi pseudo orde 2. Kesimpulan, absorpsi larutan zat warna direct blue dan reaktif red oleh AHTKS mengikuti isotherm Freundlich dan model kinetika absorpsi pseudo orde 2 serta nilai delta G, delta H, dan delta S pada reaktif rate berturut-turut adalah min 3,93 kJ per mol, minus 36,12 kJ per mol, dan 0,0028 kJ per mol. Sedangkan pada direct blue berturut-turut adalah minus 1,67 kJ per mol, minus 30,16 kJ per mol, dan 0,0034 kJ per mol. Saran: untuk mendapatkan data hasil absorpsi AHTKS terhadap zat warna sintetis yang lebih bermanfaat, maka perlu menambahkan jumlah perlakuan dan tingkat pengulangan terhadap masing-masing variabel yang diukur dan juga pada zat warna sintetis lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.